The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar. Bab 7, bagian ketiga. Kelola lingkungan Anda, gunakan kualitas terbaik. Minta nasihat dari orang yang berpengalaman. Ada anggapan keliru bahwa orang-orang sukses sulit dihubungi. Anda sebenarnya mudah menjalin kontak dengan mereka. Orang-orang sukses biasanya paling sigap dan rendah hati dalam mengulurkan tangan. Karena mereka mencintai pekerjaan dan kesuksesannya, mereka pun ingin melihat seseorang mampu menggantikan posisinya ketika mereka purna tugas. Orang yang tidak peduli dan tidak mau mengenal orang lain adalah orang sukses gadungan. Seorang eksekutif menjelaskan, "Saya memang wanita sibuk, tapi tidak ada tulisan 'jangan ganggu' di depan pintu ruangan saya. Salah satu fungsi pokok saya adalah memberi bimbingan konseling. Kami menyediakan semacam pelatihan standar kepada semua karyawan. Namun, konseling pribadi atau tutorial tetap terbuka bagi siapapun. Saya bersedia membantu karyawan yang datang membicarakan masalah pribadi ataupun masalah perusahaan. Saya senang sekali menolong individu yang menunjukkan antusiasme terhadap tugasnya dan mencari cara mengaitkannya dengan tugas lain. Namun, saya jelas tidak mau menghabiskan waktu dengan memberi nasihat kepada siapapun yang tidak tulus memintanya," katanya lagi. Bertanyalah pada orang berkualitas terbaik. Meminta nasihat dari orang gagal sama saja dengan meminta tukang obat mengobati penyakit kanker. Sebelum merekrut karyawan untuk menempati posisi kunci, banyak eksekutif mewawancarai istri karyawan tersebut terlebih dahulu. Seorang eksekutif penjualan berkata kepada saya ingin yakin bahwa tenaga penjualan ini didukung keluarganya. Maksudnya, keluarganya tidak berkeberatan jika ia harus bepergian keluar kota, bekerja dengan waktu tidak teratur, dan mengalami ketidaknyamanan lainnya sebagai resiko tugas. Keluarganya harus membantu karyawan ini menghadapi masalah tersebut kelak. Para eksekutif saat ini menyadari bahwa kejadian-kejadian di sepanjang akhir pekan dan antara pukul 18 sampai 9 pagi langsung mempengaruhi kinerja seseorang dari pukul 9 sampai 18. Karyawan yang hidupnya di luar jam kerja bahagia biasanya lebih sukses dari karyawan yang tinggal di dalam rumah yang suram dan membosankan. Mari kita perhatikan cara dua orang karyawan, John dan Milton, dalam menikmati akhir pekan. Mari kita lihat pula hasilnya. Diet psikologis John pada akhir pekan berjalan seperti berikut. Biasanya, John melewatkan petang hari dengan beberapa teman-temannya yang menarik. Petang lainnya dihabiskan dengan menonton film di bioskop, bergaul dengan komunitas lain, atau berada di rumah seorang teman. John meluangkan waktunya untuk kegiatan kepramukaan pada Sabtu pagi. Ia berkeliling dan mengerjakan sesuatu di sekitar rumahnya pada Sabtu petang. Ia sering bergiat pada aktivitas khusus, seperti membangun patio di halaman belakang rumahnya. Esoknya, di hari Minggu, John dan keluarganya melakukan sesuatu yang unik. Hari Minggu ini mereka memanjat gunung. Hari Minggu depan mereka mengunjungi museum. Kadangkala mereka berkendara keluar kota karena tak lama lagi John ingin membeli properti. Hari Minggu petang dilewatkan John dengan tenang. John biasanya membaca buku dan surat kabar. Akhir pekan John dikemas dan direncanakan dengan baik. Ia banyak melakukan aktivitas yang menyegarkan untuk mengusir kebosanan. John memperoleh banyak penyegaran psikologis. Kebalikannya, diet psikologis Milton kurang seimbang dibanding John. Kegiatan akhir pekannya tidak terencana. Milton biasanya merasa kelelahan pada Jumat malam, tapi ia sering bertanya pada istrinya, "Kau ingin melakukan sesuatu malam ini?" Tapi rencana itu tak ada kelanjutannya. Milton dan istrinya jarang menghibur diri dan jarang keluar rumah. Milton bangun siang pada hari Sabtu dan menghabiskan hari itu dengan mengerjakan sesuatu. Pada malam Minggu, Milton dan keluarganya pergi ke bioskop atau menonton televisi. Ia hanya menghabiskan waktu dengan tidur pada Minggu pagi. Pada Minggu petang, mereka berkendara ke rumah Bill dan Mary atau pasangan itu yang berkendara mengunjungi rumah mereka. Bill dan Mary adalah pasangan suami istri yang sering dikunjungi Milton dan istrinya. Akhir pekan Milton diisi dengan kejemuan.
Saat minggu petang perlahan berlalu, seluruh keluarga Milton gelisah karena mereka jarang keluar rumah. Memang tidak ada pertengkaran dan keributan rumah tangga, tapi mereka berada dalam situasi psikologis yang menegangkan. Akhir pekan Milton benar-benar menjemukan. Milton tidak memperoleh penyegaran psikologis. Kini, apa akibat dari lingkungan rumah tangga John dan Milton? Mungkin akibatnya tidak langsung terlihat dalam sepekan atau 2 pekan saja. Namun, imbasnya bakal luar biasa setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Pola lingkungan sosial John menyegarkannya, memberinya ide dan mempertajam cara berpikirnya. John ibarat atlet yang mengkonsumsi santapan bergizi. Pola lingkungan sosial Milton melemahkan kondisi psikologisnya. Cara berpikirnya tersumbat. Milton ibarat atlet yang mengkonsumsi permen dan bir. Mungkin John dan Milton ada dalam posisi sejajar saat ini, tapi akan ada jurang pemisah yang dalam antara mereka pada bulan-bulan mendatang. John pasti menempati posisi teratas. Pengamat dadakan akan berkata, "Saya rasa John lebih berkualitas dan kompeten dibanding Milton." Namun, Anda bisa menjelaskan perbedaan kinerja John dan Milton adalah buah dari perbedaan asupan pikiran yang dikonsumsi keduanya. Tiap petani jagung tahu betul dirinya harus sering-sering memupuk ladang jika ingin memanen banyak jagung. Anda pun harus memberi asupan bagi benak Anda jika ingin meraih hasil yang lebih baik. Pada sebuah petang sebulan lalu, saya dan istri beserta 5 pasang suami istri lainnya menjadi tamu undangan seorang eksekutif supermarket dan istrinya. Saya dan istri pulang belakangan, jadi saya berkesempatan mengajukan pertanyaan yang terlintas dalam benak saya kepada sang tuan rumah. Ini petang yang sangat indah, puji saya. Tapi saya kurang paham satu hal. Saya pikir saya akan bertemu dengan banyak eksekutif usaha retail malam ini. Namun tamu-tamu Anda justru berasal dari berbagai bidang. Ada penulis, dokter, insinyur, akuntan, dan guru. Ia tersenyum dan menjawab, "Nah, kami sudah sering mengundang para eksekutif retail. Saya dan Helen merasa mengundang orang lain yang berprofesi lain pasti akan menyenangkan. Saya khawatir jika kami hanya mengundang orang-orang yang berprofesi sama, kami akan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Selain itu, bisnis saya mencakup banyak orang. Setiap hari, ribuan orang yang berasal dari berbagai kelompok berbelanja di supermarket kami. Kian banyak saya mampu mempelajari orang lain, ide, minat, dan sudut pandangnya, kian baik pula layanan dan barang dagangan yang saya persembahkan bagi mereka. Berikut adalah beberapa hal sederhana yang harus Anda lakukan demi membangun lingkungan sosial berkualitas terbaik. Kesatu, berkumpul dengan kelompok-kelompok baru. Kejemuan dan ketidakpuasan akan muncul jika Anda membatasi lingkungan sosial pada sekelompok kecil orang saja. Camkan, program sukses Anda memerlukan keahlian memahami orang lain. Jika Anda mencoba mempelajari perilaku orang lain dengan berkecimpung dalam kelompok kecil, Anda bagai mencoba menguasai matematika hanya dengan membaca satu buku tipis. Bertemanlah dengan orang-orang baru, bergabunglah dengan organisasi baru, dan perluas orbit sosial Anda. Banyaknya orang dan hal lain yang Anda temui akan memberi warna kehidupan serta dimensi yang lebih luas. Anda akan memperoleh asupan pikiran yang menyehatkan. 2. Pilih teman yang berbeda pendapat dengan diri Anda. Pada masa modern ini, individu yang picik takkan mempunyai masa depan. Tanggung jawab dan posisi penting akan beralih pada individu yang sanggup melihat kedua sisi masalah. Jika Anda anggota Partai Republik, pastikan Anda bergaul dengan anggota Partai Demokrat dan sebaliknya. Bertemanlah dengan orang-orang yang berbeda iman dengan Anda. Dekatilah lawan-lawan Anda yang memiliki potensi. 3. Pilih teman yang berpikiran maju dan positif. Orang yang hanya tertarik pada masalah ukuran rumah atau alat rumah tangga Anda, tapi tidak tertarik pada ide dan perkataan Anda, biasanya picik. Jaga lingkungan psikologis Anda. Pilih teman yang tertarik pada hal-hal positif, yaitu orang yang ingin menyaksikan Anda meraih kesuksesan. Temukan sahabat yang mendorong Anda agar berani,
sehingga Anda bisa merencanakan ide Anda. Jika Anda tidak menemukan orang seperti itu dan malah memilih orang yang berpikir picik sebagai sahabat, perlahan Anda akan menjadi pemikir picik pula. Demikian The Magic of Thinking Big bab 7 bagian ketiga. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.